Enak nggak? Nggak enak ya. Sakit tapi tidak berdarah ya. Iya. Sebenarnya itu yang menjadi dasar kenapa kok kita harus pakai kutipan, dan kutipan ini dilanjutkan dengan daftar pustaka. Nah ya, itu tadi dijelaskan sama teman-teman kalian bahwa yaitu salah satu bentuk kita bertanggung jawab atas tulisan kita. Pastikan kita menulis dengan rasa tanggung jawab, artinya kalau itu memang bukan tulisan kita, maka kita harus bisa mengakui bahwa eh, ya sertakan sumbernya. Itu kita kutip dari mana gitu ya. Kemudian saya tanya pertanyaan kedua ya, siapa yang bisa jawab nih? Kenapa setelah kita mengutip kok juga harus ditulis di daftar pustaka? Kutipan aja kok nggak cukup, kenapa? Kok harus ada daftar pustakanya? Yuk, ada yang bisa jawab nggak? Yuk, Mbak Nurdiana, silahkan. Izin menjawab nih Ibu. Ya. Kenapa tidak cukup untuk kutipan itu harus ada daftar pustakanya juga? Menurut saya karena kalau hanya di kutipan saja itu kita tidak tahu kutipan ini ada di mana. Terus misalnya orang yang kita kutip itu memiliki banyak karya tulis atau jurnal-jurnal. Nah, itu kita jika menyantumkan daftar pustakanya juga, kita juga tahu kutipan ini ada di jurnal yang mana. Oke, ada lagi? Makasih Mbak Nurdiana. Panggilannya siapa? Dian, Ibu. Dian, makasih Mbak Dian. Yuk, ada lagi yang mau menambahkan? Kenapa kok kutipan aja nggak cukup ya? Kita juga harus menuliskan daftar pustaka. Nggak ada lagi? Ya, jadi betul ya jawabannya Mbak Nurdiana. Kenapa sih? Kira-kira kutipan itu panjang atau singkat sih? Singkat. Singkat ya. Apakah di kutipan itu informasi sumber yang kita rujuk jelas? Belum jelas. Belum jelas. Yang harus ada dalam kutipan apa? Yang wajib ada di dalam kutipan, kita harus menulis apa dalam kutipan? Nama dan tahun, Ibu. Nama dan tahun. Itu saja ya. Cukup nggak untuk dapat informasi dari situ? Belum. Belum cukup. Kita butuh informasi apa lagi untuk bisa bertanggung jawab? Judul dari KTI yang dimuat tadi. Ya, judulnya, sumbernya dari mana gitu ya. Dan itu nggak bisa ditulis di kutipan, nggak bisa ditulis di sitasi gitu kan. Itu harus dituliskan secara versi lengkap, dituliskan di daftar pustaka. Betul kata Mbak Dian tadi. Kalau kita misalnya Bu Elok punya nulis jurnal misalnya ada 2 gitu kan. Nah, sama-sama di tahun yang sama, misalnya di tahun 2018 saya nulis 2 jurnal gitu, 2 artikel di jurnal. Nah, kamu mau mengutip yang artikel mana nih? Sama-sama tulisannya nanti Permatasari, 2018 gitu kan. Nah, itu yang mana? Yang artikel yang mana? Itu kan belum jelas. Walaupun kamu pakai dua-duanya artikel saya, di paragraf 1, paragraf yang pertama Permatasari 2018, yang selanjutnya Permatasari 2018 juga. Tapi kan teknik mengutip dan kelanjutannya dalam daftar pustaka ini harus sinkron. Jadi agar bisa dilihat informasinya bahwa ini nih Permatasari 2018 sama yang ini tuh judulnya apa ya artikelnya, dimuat di jurnal yang mana gitu kan. Nah, tentang apa gitu kan. Nah, itu harus bisa disajikan secara lengkap di daftar pustaka. Dan di daftar pustaka siapa saja penulisnya itu kalau bisa dicantumkan semua. Gitu ya. Dicantumkan semua lebih lengkap lebih baik. Gitu ya. Misalnya ada 5 penulis, Bu, ya lebih baik dicantumkan semua. Tapi ada juga beberapa aturan. Nah, ini kita harus kembali lagi ya. Ada beberapa kebijakan atau aturan untuk penulisan daftar pustaka yang kadang tidak semua disertakan, gitu ya. Oke, saya akan coba ya. Ternyata saya menyajikan file tambahan di MMP kalian adalah buku panduan skripsi. Tapi buku panduan skripsi ternyata informasi tentang daftar pustaka tidak lengkap. Jadi saya harus mencari dari sumber lain dulu ya. Kalau nggak menyiapkan PowerPoint hari ini karena harapannya kita bisa diskusi. Jadi kalau kalian merasa butuh dicatat, silakan dicatat. Ketika kalian butuh PowerPoint, nanti minggu depan saya siapkan. Ya.
Oke,